Saatnya memperbarui informasi Anda, Saudara, terkait dengan pelaksanaan haji dalam liputan haji bersama Kompas TV tahun 2026. Jemaah akan mulai bergerak dari Mekah ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau Senin 25 Mei 2026. Petugas haji bersiap menghadapi sejumlah tantangan seperti cuaca dan penumpukan jemaah. Tahap ini menjadi salah satu momen krusial karena seluruh jemaah akan bergerak menuju titik yang sama dalam waktu bersamaan sehingga berpotensi terjadi kemacetan. Petugas akan mengatur pergerakan jemaah menuju tenda di Arafah beserta setelah wukuf dan kondisi cuaca yang diprediksi akan mencapai 47 derajat Celcius saat puncak haji. Menyiapkan plan yang terberat itu, katakan dia macet karena jutaan orang yang akan berkumpul, kurang lebih 1,6-1,7 juta orang yang akan paling tidak berkumpul di waktu yang sama di tempat yang sama di Arafah. Kemudian yang kedua tentang yaitu jumlah jamaah haji juga yang jumlahnya banyak gitu ya. Bukan hanya dari Indonesia. Kemudian yang ketiga cuaca yang sangat ekstrim lah bagi kita, yaitu tahun ini diperkirakan oleh BMKG-nya Arab Saudi bisa mencapai puncaknya 47 derajat Celcius. Sejumlah persiapan jelang puncak haji terus dilakukan untuk memastikan kelancaran puncak ibadah haji. Pengamanan juga sudah terlihat di wilayah Jamarat. Jalan-jalan mulai diatur petugas setempat untuk memastikan kelancaran puncak ibadah haji di wilayah Jamarat, Arab Saudi. Persiapan juga dilakukan jemaah haji, salah satunya dari Patuna Travel, jelang pelaksanaan puncak haji. Tidak hanya kesiapan fisik, kesiapan mental juga penting bagi jamaah agar ibadah haji bisa berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah, insya Allah sudah 90% kita persiapkan, 10% masih menunggu, ada kemungkinan yang memang apabila terjadi perubahan sedikit, tapi sampai hari ini alhamdulillah sih sebenarnya sudah bisa kita pastikan, namun kami yang menjadi tidak mau berharap terlalu besar, karena kemungkinan di ibadah haji ini selalu aja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita harapkan, sehingga kita perlu persiapan mindset apabila terjadi juga, kita udah harus siap dengan solusi-solusi yang terbaik buat jemaah nanti. Sementara itu, Patuna Travel menggelar manasik haji dan pemantapan jelang puncak haji. Manasik dilakukan di apartemen transit jemaah di Mina. Jelang pelaksanaan puncak haji, pemantapan dan manasik dilakukan untuk jemaah Patuna Travel. Mereka diberi pembekalan tentang puncak haji mulai dari rangkaian di tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah. Kemudian mandi dengan sabun, tentunya sampo. Dan untuk memantau persiapan jelang puncak haji 2026, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Sadudin Muklis dan jurnalis Kompas TV Meirita Effendi, serta juru kamera Dia Megasari Anjaya di Mekah, Arab Saudi. Kita akan ke Sadudin terlebih dahulu. Sadudin, hari ini apa saja agenda dari tim Washaji dan apakah ada catatan-catatan khusus dari titik Azmur, maksud kami Armusna? Ya, Putu, boleh saya sampaikan saat ini saya bersama tim Humas DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa sektor untuk memastikan semua jamaah yang ada di penginapan ini bisa terangkut menuju Arafah sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Kemenhaj. Ada beberapa alternatif atau beberapa waktu yang dilaksanakan untuk membawa jemaah beberapa kali. Artinya ada beberapa shift pagi, siang, dan malam. Dan saat ini saya bersama Timas akan berpindah lokasi untuk memastikan jamaah yang akan berangkat pagi hari bisa terangkut. Apakah ada catatan khusus terkait dengan aktivitas di sana, Sadudin, dari tim Washaji? Iya, kemarin saya sempat juga berkunjung ke wilayah Armusna. Ada beberapa catatan yang bisa menjadi evaluasi untuk penyelenggaraan haji pada tahun berikutnya. Artinya kemarin yang menjadi catatan adalah salah satunya adalah masalah kasur. Kasur yang seharusnya ketebalannya agak berukuran yang lumayan tebal, tapi kemarin ditemukan tidak sesuai dengan kesepakatan di panja. Nah, kemudian untuk
beberapa catatan lainnya, yaitu masalah lokasi atau sanitasi. Tapi kemarin sempat menjadi, maaf Putu, Ya, halo? oke. Tadi saya dapat catatannya begitu ya terkait dengan pelayanan, bagaimana kemudian kasur ini menjadi catatan, kemudian juga terkait dengan pelayanan soal sanitasi. Terima kasih Sadudin. Kita akan bergeser ke jurnalis Kompas TV, ada Merita Effendi dan juru kamera Dia Megasari Anjaya. Kalau Merita, bagaimana situasi di sana dan untuk jemaah haji khusus Patuna, apakah ada agenda khusus hari ini? Baik, Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, memang hari ini tanggal 8 Zulhijjah adalah hari dimulainya rangkaian puncak haji. Dari tanggal 8 Zulhijjah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Kalau tadi Putu bertanya apakah hari ini jamaah haji khusus Patuna memiliki agenda khusus, hari ini seluruh jamaah diminta untuk mempersiapkan diri. Artinya tidak melakukan aktivitas yang berlebihan karena mulai sore atau malam nanti kami pun sebagai rombongan dari jemaah haji Patuna akan bergerak menuju Arafah sebagai bagian dari persiapan untuk puncak haji 9 Zulhijjah melakukan wukuf di Arafah besok. Sebagian jemaah juga bahkan sudah mulai bergerak, jemaah tidak hanya jemaah Indonesia tetapi juga tadi dalam perjalanan kami di sekitar pemondokan ada sejumlah jemaah dari berbagai negara yang sudah mulai melakukan perjalanan berangsur menuju ke Arafah dengan menggunakan bus-bus dan juga ada yang berjalan kaki. Nah, tempat kami melaporkan saat ini yaitu di sekitar Jamarat di wilayah Mina sudah mulai terlihat begitu lengang begitu ya, karena sudah tidak ada lagi kendaraan-kendaraan selain bis yang mengangkut jamaah yang boleh melintasi wilayah ini. Polisi-polisi dan petugas keamanan sudah berada di berbagai sudut di wilayah ini untuk melakukan pengamanan. Setiap jamaah akan dilakukan pemeriksaan secara acak, dilihat nusuknya yaitu sebagai identitas mereka, artinya setiap jamaah harus dan wajib membawa nusuk kemanapun Anda pergi. Karena pemeriksaan ini dilakukan secara acak, bila tidak membawa nusuk maka akan ditegur atau bahkan ada penahanan begitu ya oleh petugas keamanan. Karena ini adalah menjadi titik krusial dimulainya rangkaian puncak haji mulai dari tanggal 8 hingga nanti tanggal 13 Zulhijjah berakhir di kawasan Mina ini. Dan selain itu, besok kami akan melakukan wukuf di Arafah dan di sini jamaah juga dihimbau untuk fokus menjaga kesehatan dan fokus akan doa-doa karena hari Arafah ini adalah menjadi puncak dari seluruh rangkaian haji. Bahwa seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa haji adalah Arafah. Tidak hanya jamaah yang sehat, tapi jamaah yang sakit, bahkan jamaah yang tidak sadar juga harus dibawa ke Padang Arafah sebagai bukti fisik kehadiran seluruh jamaah haji. Bila tidak melakukan wukuf di Arafah besok, artinya hajinya tidak sah. Jadi persiapkan doa, persiapkan fisik, persiapkan mental untuk menghadapi puncak haji di Arafah besok. Jamaah dihimbau untuk memperbanyak minum air putih, kemudian kami juga disuruh membawa spray gitu ya, botol spray yang berisi dengan air zam-zam, karena di sini cuacanya sudah sangat panas kalau siang hari. Sekarang di Arab Saudi sekitar pukul 8 pagi. Tadi kami melihat suhunya sudah di kisaran 33 hingga 34 derajat Celcius. Dan siang hari nanti sekitar 43, 44 bahkan mencapai 47 derajat. Artinya sangat panas, harus selalu membawa penutup kepala seperti topi atau payung dan jangan lupa memakai kacamata dan selalu menyemprotkan air ke wajah supaya tidak kering begitu ya. Dan minum air putih jangan sampai menunggu haus karena ini sangat penting untuk menghindari dehidrasi dan bisa tetap prima hingga rangkaian haji selama 6 hari ini bisa berakhir di tanggal 13 Zulhijjah dengan baik, dengan aman dan semuanya bisa menjalankannya dengan baik menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
Oke, Putu. baik, jemaah haji diminta untuk menjaga bukan hanya kesiapan mental, tapi juga kesiapan fisik agar pergerakan menuju ke Arafah dan juga menjalankan puncak haji ini bisa berjalan dengan lancar. Termasuk juga Anda, Merita Effendi, jurnalis Kompas TV dan juru kamera Dia Megasari yang bertugas di sana. Semoga juga lancar ibadah hajinya, dan sebelumnya juga ada jurnalis Kompas TV, Sadudin Muklis, yang juga akan melaksanakan puncak haji. Terima kasih laporannya teman-teman. Saudara, Tim Was Haji DPR menilai penyelenggaraan Haji 2026 berjalan baik mulai dari keberangkatan hingga persiapan puncak haji di Armusna, meski masih ada sejumlah evaluasi pelayanan jemaah. Tim Was Haji DPR mengapresiasi pelaksanaan Haji 2026 yang dinilai berjalan lancar mulai dari keberangkatan hingga persiapan puncak haji di Armusna. Meski begitu, DPR tetap memberi evaluasi terkait akomodasi dan fasilitas jamaah. Ketua Tim Was Haji, Cucun Ahmad Samsurizal menyebut persiapan Armusna tahun ini lebih baik dengan pengecekan tenda dan fasilitas yang lebih ketat. Pemerintah dan DPR juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan haji ke depannya. Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja. Ya, mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya. Ya. Menteri Haji dan Umrah menyebut penyelenggaraan haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari keberangkatan, layanan di embarkasi Madinah hingga Mekah. Pemerintah juga mengapresiasi masukan dan pengawasan DPR sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia. Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR. Tim Was Haji DPR berharap puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna berjalan lancar, serta seluruh jamaah haji Indonesia dapat beribadah dengan aman serta khusyuk. Dari Mekah, Arab Saudi, Sadudin Muklis, Kompas TV.